Mengadakan pesta dengan tema unik? Tentu gampang-gampang susah. Bagi yang memiliki banyak waktu, merancang pesta dengan tema yang membutuhkan banyak detail bukanlah kendala. Namun, bagi yang sibuk, akan sangat menyita waktu. Nah, peluang inilah yang dilirik oleh penyedia jasa party planner atau perencana pesta. Natasha Utamilia dan kedua rekannya misalnya. Ketiga wanita muda ini memanfaatkan peluang menjadi party planner. Sejak 2 tahun lalu, mereka menggerakkan roda usaha yang diberi nama Moms Poppins. Modal utama menjadi penyedia jasa party planner adalah kreativitas. Menyelenggarakan pesta dengan tema sederhana hingga yang sulit dan unik pernah mereka jalani. Cuman kalau untuk ulang tahun mungkin tema yang paling aneh untuk ulang tahun pertama untuk perempuan, bapaknya minta 007 which is adalah James Bond. Dengan ada bunny girlnya sebenarnya yang paling unik sih itu sebenarnya. Cuma semuanya unik sih. Maksudnya ya kalaupun hanya komikal aja tapi di twist sama sesuatu yang lain, misalnya kayak Elmo Goes to Hollywood kayak gitu sih. Nah, kali ini mereka sedang mendekorasi pesta bertemakan leopard untuk perayaan ulang tahun kliennya yang ke-35 tahun. Mulai dari detail table setting, kue, balon, hingga aksesoris dan souvenir, semua bertemakan leopard atau motif kulit macan. Pesta kecil dengan sentuhan table setting ini diselenggarakan di sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Untuk membuat dekorasi seperti ini dibutuhkan waktu sekitar 3 jam. Terbilang singkat karena pesta yang satu ini hanya mengundang 19 orang tamu. Namun biasanya waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah pesta ulang tahun meriah dimulai dari seminggu hingga 3 bulan sebelumnya. Mewujudkan tema sesuai dengan keinginan klien memang terkadang sulit. Namun Tasha optimis, konsep yang ia tuangkan tetap bisa memuaskan keinginan kliennya. Sebenarnya kalau untuk nyari perintilan kita karena ibu-ibu pasti semuanya ngerasa gampang aja. Dan kita kan bertiga ya, sebenarnya semua udah ada. Atau kalau memang pestanya dibuat untuk confirm ke kita, misalnya sebulan sebelumnya kita memang bisa langsung online shopping ke luar negeri. Gitu, misalnya dari Amerika, dari Australia itu kadang-kadang balonnya pun beda gitu kan. Peluang bisnis jasa perencana pesta seperti Tasha ini masih terbuka lebar karena pasarnya bisa datang dari manapun. Rumah tangga, kelompok, hingga kantoran. Untuk sebuah pesta ulang tahun, Tasha mematok biaya jasa party planner sekitar 10 juta hingga 35 juta rupiah, belum termasuk biaya makanan. Kalau untuk peluang, kenapa kita masih ada di dunia ini, pasti peluangnya oke banget ya. Kita baru ada beberapa tahun ini di bisnis party planner ini juga ada beberapa klien lah yang memang malah sudah repetitif, yang anaknya kemarin 1 tahun sekarang mau 2 tahun repetitif sama kita gitu. Terus peluang untuk jadi party planner sebenarnya sangat mudah sih sebenarnya. Sementara kliennya sendiri datang dari beragam kalangan, mulai dari pesta untuk anak dengan rumah sebagai lokasinya, hingga pesta untuk orang dewasa, seperti reuni sekolah, arisan, bahkan pesta perpisahan atau farewell party. Sedangkan jejaring sosial dipilih oleh Moms and Poppins sebagai media promosi. Mungkin segmen kita B+ ya, gitu. Cuman nggak melulu yang kita ada patternnya yang kayak gue nggak mau pestanya di rumah atau gue nggak mau gue harus pestanya di ballroom, itu nggak. Makanya kita sesimpel mungkin mikirnya semua adalah opportunity. Jadi we will take it gitu. Ya, menjadi perencana pesta tak semudah yang terlihat. Selain membutuhkan kreativitas yang tinggi, dibutuhkan juga kemampuan negosiasi dan membuka jaringan dengan banyak orang dan kalangan. Friyanti Isyana, Erwin Widiastama melaporkan untuk NET.
Nah, setiap orang itu pasti ingin melewatkan momen yang dimilikinya itu menjadi sesuatu yang berkesan, yang memiliki satu nilai tidak terlupakan bagi siapapun juga yang menghadirinya. Apakah itu memang pesta ulang tahun, pernikahan, ataupun juga hanya sekedar kelulusan, yang umumnya adalah pesta ulang tahun. Kelulusan. Kenapa? Luar biasa, pesta kelulusan. Iya. Harus meriah. Wah, dulu kan ada acaranya kayak prom night seperti itu ya kan. Itu Prom juga. king ya? Yoi, karena dulu saya pernah tuh menjadi rajanya gitu kan. Nah, sudah bergabung bersama kita. Jadi kalau kita bikin pesta ini ada juga pihak yang disebut party planner. Di balik kesuksesannya acara tersebut ternyata ada orang-orang yang mungkin sering tidak tampil tapi mereka memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa. Dan pagi ini kita sudah kedatangan party planner dari Moms Poppins, yaitu Mbak Desi Primasari dan juga Marissa Saputra. Halo. Selamat pagi. Pagi, party planners kita. Saya penasaran sih tadi ngelihat pestanya tuh heboh tuh kan yang ada di tayangan ya. Itu sebenarnya apa sih yang kalau misalnya saya mau bikin pesta seheboh itu, apa sih yang harus saya persiapkan? Oke, yang pertama untuk anak-anak nih ya, berapa anak yang diundang? Oke, dari misalnya dari 20 anak itu estimasinya orang tuanya kan ayah dan ibu. Berarti orang tuanya ada 40. Belum pakai neni, ya kan? Sekarang satu anak bisa 2 neni loh. Itu harus diperhitungkan. Iya. Venue-nya juga dan yang pasti konsepnya lagi suka apa. Oh gitu. Tapi kalau misalnya saya lagi suka Hello Kitty gitu. Terus nanti dari Moms Poppins akan oke, Hello Kitty ada ini, dekorasinya semuanya Hello Kitty gitu. Iya, seperti itu. Nice. Tapi kita emang senengnya, oke sukanya anaknya apa, nanti kita bisa twist lagi. Biasanya kalau cuman sekarang kan yang normalnya kayak ada Barney atau Hello Kitty atau apa, kita nggak mau sekedar itu aja. Kita harus tanya, oke misalnya Elmo goes to Hollywood, Barney around the world gitu. Jadi ada twist-twist cerita lainnya di balik tokoh-tokoh karakter itu. Kayaknya semuanya keren yang dipaparkan gitu kan, terkonsep dengan matang. Tapi kembali lagi, sebagai seorang suami dan juga mewakili suami-suami yang lain yang menyaksikan Indonesia Morning Show. Saya tahu ini arahnya kemana ya. Persiapan dana kan. Betul sekali. Takut gitu loh menggunakan party planner. Apakah memang harus mengeluarkan sejumlah uang yang begitu besar untuk bisa menggunakan jasa party planner? Enggak juga. Bisa tolong dielaborate sedikit gitu jawabannya? Enggak juga. Tuh bagaimana? Enggak juganya berapa? Ya juga Apa nanti jadi nanti tinggal bisa dibilang punya budget berapa, nanti kita bisa work it out from that. Oke, kalau dari number. Moms Poppins sendiri berapa budget minimum yang kalian terima? Minimum itu sekitar karena semua sekarang serba naik ya, dan listrik dan apa. Jadi kita sekitar 11. 11 juta. Oke, Ya. boleh tahu itu komponennya apa saja yang sudah tercakup yang disediakan oleh Moms Poppins? Oke. Untuk yang paket A itu 11.500.000. Itu dari mulai entertainment, jadi MC, berikut keyboard dan sound system, dan photo booth. Oke. Kan lagi musim tuh, baru datang di foto gitu. Itu ada 100. Ada printed 100 langsung di langsung? tempat, langsung, instan. Terus ya, tapi berarti kembali lagi harus guest listnya udah harus jelas dulu. Betul. Gitu. Biasanya kita bisa bagiin kupon juga. Termasuk dekorasi nggak sih kalau biaya yang tadi itu? Oh iya, udah termasuk? dong, tentunya. Oke. Tapi dekorasi termasuk. standar ya. Iya. Cuman kalau nanti paket yang B, dekorasinya mungkin beda. Gitu. Bagus. Lebih wah lagi dan ada dessert table gitu. Dessert table itu biasanya lagi pada suka banget deh, ada bermacam-macam, ada cupcakes, ada cake pops, ada candies apa, tapi kita desain lagi gitu in one corner, so as it is kayak jadi satu kesatuan desainnya. Itu yang paling terunik atau ada mungkin desain yang lebih unik lagi yang kalian pernah Lebih aneh. bikin yang aneh gitu? Lagi itu ada salah satu klien kita emang papanya suka banget sama James Bond. Sedangkan Anaknya anak yang mau ulang tahun perempuan ulang tahun pertama. Oke, terus? Oke, terus iya pengen yang kayak ada cewek-cewek James Bond ya. Kan jorok gimana cewek gitu. Terus akhirnya kita James Bond and Bunny. Bunny girl, jadi ada bunny girlnya, tapi kita elaborate yang buat anak kecilnya juga deh gitu. Tapi jadi biar papahnya seneng dan anaknya juga dapet, anaknya juga dapet gitu. Tadi kalau itu masih seru kan? Tapi kalau misalnya ada yang ribet nggak sih yang paling sulit gitu yang pernah dikerjain sama Moms Poppins? Semakin ribet tuh semakin senang kok. Oh iya. Semakin tertantang gitu kan. Apa tantangan yang paling terberat yang pernah dihadapi?
kalau kita berantem sama cuaca ya, kayak lagi waktu James Bond itu kebetulan lagi Jakarta banjir-banjirnya, Oh, iya, dan itu cukup kebetulan stres ulang sih. tahunnya itu di HI. Jadi ada salah satu restoran di HI yang 3 hari sebelumnya habis banjir seada-adanya Banjir kan. seadanya. Cuma orang tuanya nggak Tapi mau klien di-schedule. tetap mau di situ. Akhirnya ya udah kita bismillah di situ. Cuman akhirnya kita sedia genset karena listriknya masih mati. Oh gitu. Tapi tetap kekeh mau di situ, nggak mau pindah. Ya kita Wow. harus tetap ya gimana pun juga caranya ya Harus di situ. di situ. Tetap jalan tapi habis itu sukses. Iya, Rame. tamunya banyak banget, iya mungkin. Jadi banjir pun tidak menghalangi ya. Hujan pun tidak menghalangi. Kalau misalnya outdoor terus hujan kira-kira apa yang dilakukan? Nah, kalau itu sih sebetulnya gimana caranya kita mengantisipasi sebelumnya. Memang itu persiapan itu sangat penting sekali. Kita harus tahu bulan apa. Oh, itu lagi musim hujan. Kalau musim hujan biasanya kita ajak kliennya kalau bisa di indoor saja. Tapi kalau masih bikin outdoor, oke. Kita harus punya pawang hujan 10 paling enggak ya. Jangan lupa itu loh, lidi pakai cabai dan iya, bawang bisa. ya kan. Sama lempar sesuatu di genteng gitu. Sesuatunya itu apa? Gitu ya, nggak usah disebutkan di sini. Itu mitos-mitos sih. Oh, itu mitos ya. Oke, tapi itu menarik sekali. Sekarang saya pengen menanyakan, kan bisnis party planner ini sudah sangat banyak dan sangat menjamur. Apa yang membuat kalian kok yakin bahwa kalian ini bisa survive di tengah persaingan bisnis yang sangat menjamur ini? Ya, kalau kita sih sebenarnya dari kita sendiri bisa harganya itu masih bisa bersaing sebenarnya. Jadi masih bisa diutak-atik lah gitu dengan klien. Kita juga apa ya? Konsep yang kita jual juga beda gitu. Jadi kita Konsepnya gimana pun caranya ya harus unik. Nah, bedanya apa tuh? Jadi Lebih kita, kayak itu tadi yang kita twist konsep awalnya. Terus kita juga pendekatan sama kliennya juga gimana caranya bikin kita bikin nyaman. Jadi dia juga udah kayak temen. Jadi Jadi bisa apapun yang mengeksplor. dia inginkan ya kita coba. Referensi dari teman-teman itu dari mana aja selama ini? Untuk mencari ide-ide konsep yang unik tersebut. Oh, macam-macam. Ada nggak maksudnya role model kalian gitu selama ini? Role model enggak Enggak, ya? cuma kita enggak lebih juga berguru ya. ke Google mungkin. Standar ya. Marisa, standar. Jadi kita ngobrol sama si klien yang anak itu suka apa. Mungkin dari situ kita kembangin lagi, kayak mungkin barusan yang ditayangkan itu Ibu Dora, dia seneng banget sama leopard. Jadi apa ya si leopard itu biar beda. Oh, ini seksi banget nih. Jadi Dora leopard seksi kalau nggak salah gitu. Jadi Tapi kita sih coba untuk to be original lah maksudnya. Jadi kalau ditanya berguru sama siapa, kita takutnya kalau berguru sama siapa, kita nanti itu biasanya kelihatan tuh dari desain dan apa tuh ini tahu nih misalnya lihat dari mana. Jadi kita bisa lihat inspirasi memang datang dari mana saja, tapi gimana pun caranya kita bikin ide kita sendiri ya orisinil. Nah, kok tapi saya penasaran kalau misalnya tadi ada yang sulit, ada yang unik gitu. Tapi yang paling mahal kayak gimana sih? Penasaran aja gitu. Karena kalau pesta kan biasanya orang jor-joran tuh ya di pesta. Pernah nggak bikin satu yang luar biasa mahal dan mewah begitu? Salah satunya mungkin yang si Elmo Goes to Hollywood itu. Jadi itu di kayak playground. Nah, playgroundnya sendiri itu udah terdesain dengan elemen-elemen desainnya mereka. Sementara konsepnya itu nggak masuk sama desain yang ditentukan. Jadi kita harus tutup semua wall covernya, semua diulang lagi desainnya. Jadi itu cukup challenging banget jadi sih. dindingnya si playground itu udah ada gambar-gambarnya gitu kan. Kita tutup semua pakai kain. Semua tutup, Kayak playgroundnya wedding, juga. gitu. Dan dia juga kepingin kalau playgroundnya nggak boleh untuk umum. Sedangkan itu kan siang-siang dan weekend ya. Gitu. Jadi harus extra charge untuk menutup si playground tersebut. Tapi itu unforgettable. Unforgettable banget. Sekarang caranya dari Moms Poppins ini untuk memarketikan bisnisnya, kalian pakai cara apa? Sebenarnya sih kita cuman dari mulut ke mulut aja dan memang the power of Instagram ya kalau aku bilang. Instagram ya? Iya, karena kita memang punya blog sebenarnya. Tapi terakhir-terakhir ya ibu-ibu beranak ini terus suka males ya mengupload. Bukan males sih, cuman kadang-kadang kita belum sempat lebih cepat mengupload di Instagram lebih cepat. Iya, iya. Nah, mungkin target market kita juga ternyata
mereka ibu-ibu yang emang pada main itu gitu. Berarti langsung cek IG aja sis. Cek IG kita Gitu ya? cek IG kita spam gitu. Oke, mungkin sekarang boleh sharing. Bagaimana kalau misalnya kita ingin menjadi seorang party planner yang sukses, mungkin hal-hal penting apa yang harus kita miliki sebelumnya? Jangan bosan buat belajar, Itu jangan belajar terus bosan sih. untuk mencoba kreativitas yang dimulai dari tangan kita gitu. Jadi kayak perintilan itu kita banyak banget yang belajar dari YouTube. Jadi Biasanya kita mungkin kayak nambahin? bikin misalnya bikin pom-pom pun kadang kita bikin sendiri gitu. Yang pom-pom tuh yang bulat-bulat tuh yang buat di ceiling di atas Oh, itu saya pikir bikin pom sendiri. bensin kan bikin. Jangan dong nanti terlibat Itu bikin kasus. Nggak boleh terlibat kasus. itu bikin sendiri. Terus kayak waktu itu kita bikin cup lampu dari coffee cup. Terus kita ini pokoknya kerajinan tangan itu awalnya sendiri. Perintilan ya? Perintilan awalnya pas kita bikin sendiri. Oh ternyata lucu, oh ternyata bisa, trial and error. Kalau udah ternyata lucu, bagus kita pakemin. Oke, orang kita bisa bikin yang banyak. Tapi sebelumnya tangan-tangan emak-emak ini deh makanya ya. Agak-agak nggak cantik kok ya. gopel. Coba lihat. Ya, modus katanya. Tapi kalau saya ingin bikin pesta begitu, kalau cek IG-nya sis di mana? Moms Poppins. Moms Poppins at Moms Poppins. Kalau blognya www.momspoppins.blogspot.com. Blogspot. Nah, itu dia. Oke. Adrian nanti kalau mau bikin pesta, kira-kira pesta kelulusan, nanti bisa langsung. Lulusan apa lagi? Kayaknya udah enggak ya. Nah, tapi ini sangat menarik loh. Nanti bulan depan tanggal 13 Desember itu anak saya ulang tahun. Si Syara, boleh. kan? Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Bisa, sepertinya ya. bisa. Oke. Terima kasih sudah datang. Thank you. Nanti langsung kita pengen jadi party planner abis ini. Udah siaran lagi. Betul. Jangan dong. Tapi informasi selanjutnya mengenai pernahkah Anda melihat karya seni lukisan dari pelepah pisang? Nah, penasaran? Informasi tersebut akan hadir setelah jeda komersial berikut. Jadi tetap di Indonesia Morning Show. Feel just like I should. I know what you're thinking. Oh, good. Now the rest of the world is overruled. Tell me what you see in other girls all around. Come on closer and tell me what you don't find here. Come on now, I wanna give you everything